Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal perbandingan kuantitatif sebagai persiapan untuk menghadapi tes TPS, TIU, CPNS, ataupun psikotes. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sahabat semuanya untuk lolos passing grade TIU SKD. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, terlebih dahulu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan notifikasi, tips, dan trik soal-soal pembahasan khususnya yang berkaitan dengan matematika dan tes potensi skolastik. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Jika X sama dengan skor 75 dikurangi skor 65 dan Y sama dengan skor 65 dikurangi skor 50, maka hubungan antara X dan Y adalah, kita cari dulu untuk nilai X-nya. X sama dengan skor 75 dikurangi skor 65. Nah, karena pembilangnya sama, yaitu 1, maka cukup kita kurangkan 65 dikurangi 75. Kalaupun dikali silang ya, 65 kali 1 dikurangi 75 kali 1. Jadi sama. Hasilnya min 10, kemudian dibagi penyebutnya ini 75 kali 65 kita kalikan. Sama dengan min 10 per 75 kali 65. Berikutnya untuk nilai Y sama dengan skor 65 dikurangi skor 50. Dengan cara yang sama, 50 kurangi 65, itu min 15 per 65 kali 50. Nah, kemudian catatan untuk perlu diperhatikan, untuk penyebut yang lebih besar, yaitu yang ini, yang X ini penyebutnya kan lebih besar dibanding yang Y-nya. Itu nilainya lebih kecil. Nah, berarti yang ini nilainya lebih kecil dibanding yang bawah. Atau contoh lain, misalnya seperempat lebih kecil dari seperdua. Walaupun 4 itu besar, tapi dalam bentuk pecahan maka nilainya lebih kecil. Nah, kemudian catatan yang kedua, untuk negatif dengan penyebut lebih besar, maka nilainya lebih besar. Nah, ini jika dikasih tanda negatif, min seperempat, ini jadi min setengah, maka tandanya berubah. Jadi min seperempat lebih besar dari min seperdua. Jika kita kembalikan ke nilai X dan Y, maka yang X ini nilainya lebih besar dibanding yang Y. Jadi kalau kita jadikan desimal, yang min 10 per 75 kali 65 ini hasilnya min 0,002 dan seterusnya. Sedangkan yang Y-nya min 15 per 65 kali 50 sama dengan min 0,004 dan seterusnya. Nah, meskipun 4 itu lebih besar daripada 2, tapi karena negatif, maka yang min 0,002 ini lebih besar dibanding min 0,004. Jadi kesimpulannya, X lebih besar dari Y. Dan jawabannya A. Jelas ya? Lanjut soal nomor 2. Jika X sama dengan 60% dari 3/5 dan Y sama dengan 22/5 dikurangi 80% kali 5/2, maka hubungan yang tepat antara X dan Y berikut adalah, kita cari dulu untuk nilai X-nya ya, 60% dari 3/5 artinya X sama dengan 60% kali 3/5. Nah, setelah itu dalam perhitungan boleh kita kalikan dulu 60 kali 3 atau 60 bagi 5 boleh. Atau misalkan 0,60 persennya kita hilangkan, 0,60 kali 3 boleh atau 0,60 bagi 5 boleh. Nah, kalau misalkan 35 dijadikan desimal 0,6 ya, dikali 60 kan hasilnya 36. Berarti sama dengan 36%. Nah, persen itu kan per 100. 36 per 100 sama dengan 0,36. Jelas ya? Oke, berikutnya yang Y sama dengan 22/5 dikurangi 80% kali 5/2. Nah, untuk 2/5 ini kita jadikan juga desimal biar lebih mudah perhitungannya. 2/5 ini kan berapa? 0,4 kan? Nah, 0,4 ini kita tambahkan dengan 2 yang depannya ini. Jangan dikalikan 2 ya, ditambah 2. 2 tambah 0,4. Nah, sama dengan 2,4. 0,8 dibagi 2 kan 0,4. 0,4 kali 5, 2. Jadi dikurangi 2. 2,4 dikurangi 2, 0,4. Nah, kita perhatikan. Antara 0,4 sama 0,36. Besaran yang mana? Nah, jangan sampai kita lihat 36 ya, nanti salah ya. 36, oh lebih besar 36 dibanding 4-nya, salah. Karena yang kita lihat adalah angka setelah tanda koma. Nah, di sini angka setelah tanda koma adalah 3, sedangkan yang bawahnya 4. Makanya lebih besar adalah 4 ini. Ya, ini 0,4 kan sama saja dengan 0,40. Jadi 0,36 dan 0,40 mana yang besar? Nah, yang jelas adalah 0,40. Jadi kesimpulannya, X lebih kecil dari Y. Dan jawabannya
B. Jelas ya? Lanjut soal nomor 3. Jika X sama dengan 4,475 ditambah 5,254 ditambah 2,271 dan Y sama dengan 12, maka kita cari dulu nilai X-nya. Nah, nilai X ini kalau kita jumlahkan bersusun ke bawah, kita jumlahkan satu per satu, pastinya waktunya lebih lama. Sedangkan di ujian itu waktunya untuk satu soal tidak lebih dari 1 menit. Maka caranya kita supaya bisa berhitung cepat. Nah, kita perhatikan, ini kan masing-masing ada 3 angka di belakang koma. Maka kita jumlahkan mulai dari angka paling kanan, paling ujungnya masing-masing. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. Ya, tulis saja 0, simpan 1. Angka sebelah kirinya 7 tambah 5, 12 tambah 7, 19 tambah 1 ini 20. Tulis 0, simpan 2. Sebelah kirinya lagi 2 ditambah 2, 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. Kemudian yang terakhir ini 2 tambah 5, 7 tambah 4, 11 tambah 1, 12. Jadi hasilnya 12,00. Sedangkan Y-nya sama dengan 12. Nah, kita perhatikan untuk 12,00 ini kan bisa ditulis 12 ya. Jadi 12 dan Y-nya 12. Kesimpulannya X sama dengan Y. Setelah itu kita cek pilihan jawaban. Loh, pilihan jawabannya tidak ada X sama dengan Y. Terus caranya bagaimana? Nah, kita misalkan saja untuk X-nya 1, Y-nya 1. Angka yang paling kecil. Jadi 1 sama dengan 1. Terus kita masukkan ke sini. Untuk yang A, 1 lebih besar 1. Salah. B, 1 lebih kecil 1. Salah. C, 3 lebih besar 2. Oh, ini bisa betul nih. Yang D, 2 lebih besar 3. Salah. E, salah. Berarti jawabannya 3X lebih besar 2Y, yaitu C. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Jika A sama dengan 5, B sama dengan min 5, X sama dengan A min B kurung kuadrat, dan Y sama dengan B min A kurung kuadrat, jawaban yang benar adalah, kita cari dulu untuk nilai X-nya ya, A min B kurung kuadrat. Dengan A-nya 5, B-nya min 5. Sama dengan 5 dikurangi min 5 kurung kuadrat. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 5 dikurangi min 5. Jika min ketemu min, maka hasilnya positif atau tambah. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 kuadrat sama dengan 100. Berikutnya untuk nilai Y sama dengan B min A kurung kuadrat. Dengan B-nya min 5, A-nya 5. Sama dengan min 5 dikurangi 5 kurung kuadrat. Min 5 kurangi 5 hasilnya min 10. Min 10-nya dalam kurung terus kuadrat. Nah, hati-hati kalau min, tanda min ya, dipangkatkan genap, yaitu 2, maka hasilnya positif. Jadi min 10 kuadrat hasilnya 100. Untuk nilai X 100 dan Y 100, kesimpulannya X sama dengan Y. Jadi jawabannya A. Jelas ya? Lanjut soal nomor 5. Jika X kuadrat min 16 sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, maka hubungan antara X dan Y adalah, kita cari dulu untuk nilai X-nya dari persamaan X kuadrat min 16 sama dengan 0. Min 16-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi X kuadrat sama dengan 16. Atau X sama dengan akar 16. X sama dengan akar 16, ini hasilnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, X sama dengan 4. Yang kedua, X sama dengan min 4. Karena 4 kalau dikuadratkan sama dengan 16. Min 4 kalau dikuadratkan juga sama dengan 16. Sedangkan Y-nya sama dengan 4. Nah, di sini untuk nilai X-nya 4 dan Y-nya 4, mungkin X sama dengan Y. Tapi jika X-nya sama dengan min 4 dan Y-nya 4, maka X-nya lebih kecil dari Y. Nah, kesimpulannya berarti hubungan antara X dan Y tak dapat ditentukan. Jadi jawabannya B. Jelas ya? Lanjut soal nomor 6. Jika X adalah diagonal dari pojok sangkar yang luasnya 16 cm persegi, dan Y adalah diagonal dari pojok sangkar yang kelirunya 16 cm, maka hubungan antara X dan Y adalah, kita misalkan ada dua pojok sangkar, seperti ini ya, kiri dan kanan. Untuk yang kiri, sisinya misalkan sebagai A, yang kanan sebagai B. Nah, panjang diagonalnya adalah garis merah ini. Nah, yang kiri sebagai X dan yang kanan sebagai Y. Nah, untuk yang kiri,
bujur sangkar luasnya 16 cm persegi. Nah, luas bujur sangkarnya kan A kali A gitu ya. Jadi L sama dengan A kuadrat, sama dengan 16. Dari sini diperoleh A-nya sama dengan akar 16 atau A sama dengan 4. Sedangkan yang bujur sangkar sebelah kanan, pakai keliling ya, kelilingnya 16. Nah, rumus keliling K sama dengan 4B, karena ada 4 sisi yang sama, dijumlahkan. 4 kali B, kelilingnya 16, sama dengan 4 kali B. Maka B-nya 16 dibagi 4 sama dengan 4 juga. A4, B-nya 4, artinya kedua sisi bujur sangkar ini sama. Maka dengan demikian, panjang diagonalnya juga sama. Sehingga X sama dengan Y. Jelas ya? Kalaupun kita buktikan yang perhitungan, kita ambil saja yang bujur sangkar sebelah kiri. X sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat. Jadi untuk mencari sisi miring pakai dalil Pitagoras. Jadi akar A kuadrat tambah A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Di akar 2A kuadrat. A kuadrat dalam akar sama dengan A, pangkatnya hilang. Jadi sama dengan A akar 2. A-nya kita ganti dengan 4. Sama dengan 4 akar 2. Jadi ini 4 akar 2 panjang diagonalnya. Yang Y juga 4 akar 2. Maka hubungan antara keduanya yaitu X sama dengan Y, jawaban C. Jelas ya? Oke, demikian pembahasan beberapa soal perbandingan kuantitatif. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan notifikasi, tips, dan trik pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika dan tes potensi skolastik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.